Holy Trinity of Watches itu merupakan puncak dari watch craftsmanship, pengakuan secara historis atas 3 watchmaker dari Swiss. Menurut para Luxhauser gimana nih? Patut gak Rolex masuk Holy Trinity? Hi everyone, welcome to Luxhouse. I'm Ilham. And I'm Vita. And this is Lux Lux Answer, di mana kita akan menjawab most search question dari dunia luxury. Nah, Kak Ilham, sebelumnya kan kita sudah mengumpulkan nih beberapa pertanyaan dari Luxhauser. Kira-kira pertanyaan apa aja sih akan kita bahas kali ini? Untuk episode kali ini, kita akan menjawab pertanyaan seputar Holy Trinity of Watches. Karena banyak Luxhauser yang sudah mempertanyakan, apa sih Holy Trinity of Watches itu? Brand apa saja yang termasuk ke dalamnya? Mari langsung kita bahas bersama client advisor kami. Pertanyaan pertama dari Luxhauser, apa sih sebenarnya Holy Trinity of Watches? Jadi, Holy Trinity of Watches itu merupakan puncak dari watch craftsmanship yang mengacu pada 3 brand jam luxury ini. Jadi, ketiga ini dia terkenal karena keahliannya, karena warisannya, dan inovasinya. Jadi karena kontribusi besarnya pada dunia jam tangan, 3 jam ini disebut Holy Trinity of Watches. Iya. Aku mau nanya, berarti jam-jam ini sudah banyak berinovasi kah? Atau popularitasnya juga mendukung? Menurutku, kedua hal itu saling berketerikatan sih, Kak. Karena di satu sisi, inovasi-inovasi mereka yang membuat jam tangan mereka menjadi populer. Satu lagi, kenapa hanya jam tangan dari Swiss yang masuk ke dalam Holy Trinity of Watches? Karena Swiss itu merupakan pusat pembuatan jam tangan kelas atas dan juga merupakan rumah bagi produsen jam tangan bergengsi dan dihormati di dunia. I see. Oke, next question. Jam apa saja yang termasuk ke dalam Holy Trinity of Watches? Holy Trinity of Watches itu dia terbagi menjadi 3. Yaitu ada Vacheron Constantin, ada Patek Philippe, sama ada Audemars Piguet. Boleh tahu nggak kenapa cuma 3 jam tangan? Pada dasarnya Holy Trinity ini dia pengakuan secara historis atas 3 watchmaker dari Swiss, dan juga dia secara konsisten telah menetapkan standar keunggulan dalam industri ini. Jadi bisa dibilang 3 jam tangan ini memiliki historis yang luar biasa ya, sehingga menjadi standar dan pelopor di dunia horologi. Nah, betul. Oke, next question Kak Vita. Kenapa Rolex tidak termasuk ke dalam Holy Trinity of Watches? Oke, Kak Ilham kan tahu nih, Rolex itu kan sangat populer. Ada tapinya nih, Kak. Kenapa tuh? Tapi inovasi dan mekanisme complication mereka itu masih belum setara sama Holy Trinity. Jadi keunggulan Rolex belum selevel atau di tahap yang sama dengan jam-jam ini ya. Mungkin nextnya kita nggak ada yang tahu. Kurang lebih sih seperti itu. Cuma menurutku Rolex sendiri itu inovasi-inovasinya sudah bagus. Menurut para Luxhauser gimana nih? Patut gak Rolex masuk Holy Trinity? Boleh komen di bawah ya. Oke, next question. Apakah Holy Trinity Watches adalah jam yang cocok untuk entry level? Menurutku sih cocok-cocok aja sih, Kak. Cuman balik lagi ya, tergantung dari selera sama budget. Cuman emang kalau Holy Trinity Watch ini dia memiliki prestis dan kualitas yang lebih tinggi. Jadi nilainya pun juga mengikuti, lebih tinggi juga. Mungkin jam ini cocok untuk kolektor yang lebih berpengalaman mungkin ya. Tapi kalau punya budget yang lebih, kenapa enggak? Betul sih, Kak. Cuman ini balik lagi sih ke esensi kitanya mau seperti apa. Cuma untuk pemula jam tangan, dia bisa memulai dari entry luxury watch atau mid-tier. Jadi bagi pengguna juga bisa ngerasain nih, Kak, pengalaman menggunakan jam tangan luxury dengan harga yang lebih affordable. I see. Dan tentunya di Luxhouse juga tersedia untuk entry level watch, mid-tier, hingga Holy Trinity Watch. Oke, Kak Vita, next question. Bagaimana memilih Holy Trinity Watches yang cocok? Cara memilih Holy Trinity yang cocok itu bisa dilihat dari personal style kita, preferensi, ataupun lifestyle. Kira-kira faktor apa aja sih yang harus diperhatiin sebelum memilih jam tangan? Ada beberapa faktor yang perlu diperhatiin nih sebelum memilih jam tangan. Apa aja tuh? Bisa lihat dari tipe dan model jamnya, bisa juga dari bentuk dan ukuran case-nya, dari movement sampai ke materialnya. Kira-kira selain bentuk fisiknya, ada faktor lain nggak yang harus dipikirin? Ada tentunya. Apa tuh? Jadi seperti brand reputation-nya ataupun objektif pembelian jamnya. Jadi memang pembelian jamnya ini untuk menambah kepuasan diri, atau untuk menambah koleksi, ataupun untuk kepentingan likuiditas. Wah, menarik banget ya. Ternyata banyak detail yang harus dipertimbangkan sebelum memilih jam tangan. Oh, pastinya dong, Kak. Oke, last question Kak Vita. Oke. Rekomendasiin Holy Trinity of Watches menurut kamu? Aku rekomendasiin dari Audemars Piguet. Kenapa Epi? Menurutku Epi itu dari bentuk bezelnya yang oktagonal itu dia ikonik sih.
Dan jam tangannya ini juga unisex dan populer. Epi populer mungkin karena banyak dipakai selebriti juga ya kak. Betul. Kalau your dream favorite watch? Tetap dari Audemars Piguet, cuman aku sebut lebih spesifik ke Royal Oak 37. Kenapa gitu? Aku suka yang dialnya warna ice blue. Oh, Menurutku jadi keren. kayak warna favoritnya ya? Betul. Oke. Kalau kamu kak? Kalau aku Patek Philippe spesifiknya Calatrava. Karena desainnya yang simple dan timeless elegan. Menurutku Patek Philippe, Calatravanya Patek Philippe memang memiliki journey yang cukup panjang sih. Jadi jamnya lumayan historical ya. Iya. Kalau Lux Sauser sendiri gimana nih? Boleh komen di bawah ya. Nah, itulah beberapa most searched question yang dapat kami jawab. Kalau kalian memiliki pertanyaan seputar dunia jam tangan, komen di bawah ya. Nanti akan kami bahas di episode berikutnya. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. And that's our Lux answer for today. Find your dream luxury watch only at Lux House And make it yours.